Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sedekah itu tidak mengurangi harta. Saya ulangi, sedekah itu harta yang kita keluarkan dari sebagian harta yang kita keluarkan dari harta kita, kita berikan anak yatim, kita berikan orang yang enggak mampu. Apa yang kita keluarkan dari harta kita yang kita niatkan sedekah karena Allah, itu sama sekali enggak mengurangi harta. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu bertutur kata bukan hawa nafsu Nabi, bukan. Tapi apa yang disabdakan Nabi itu dari Allah. Dari apa? Wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi coba kita camkan dalam diri kita bahwasanya, yakin bahwasanya apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah, maka hati kita harus yakin bahwasanya kita mengeluarkan sedekah dari harta kita, yakin bahwasanya itu enggak akan mengurangi harta kita. Jadi jangan takut. Soalnya memang ketika kita hendak mengeluarkan sebagian harta kita hendak bersedekah kepada orang yang enggak mampu, tetangga kita yang kurang mampu, maka pasti ada di situ gejolak. Nah, di sini gejolak sini ada yang ada rasa takut nanti gimana, nanti hartanya semakin berkurang. Itu kadang gejolak itu ada. Maka ingatlah hadis ini salah satunya. Yakin bahwasanya ketika kita mengeluarkan sedekah enggak akan mengurangi harta kita. Yakinlah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah pasti akan menggantinya. Paham? Kita harus yakin, karena dengan mengeluarkan sebagian daripada harta kita sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada keberkahan yang enggak terlihat. Keberkahan dari harta kita nantinya. Paham? Dan tentunya kita mendapatkan pahala yang melimpah dari perbuatan kita dengan bersedekah dari harta kita. Itu kita harus yakin, kita camkan dalam diri kita, dan biasakanlah kita untuk bersedekah walaupun dengan sesuap nasi, dengan satu biji kurma. Antum punya duit 50 ribu ataupun 5.000 lah, belikan nasi, kasihkan misalkan orang yang enggak mampu, ataupun di situ misalkan ada pedagang kayaknya belum makan, misalkan tukang becak, tukang becak ataupun apalah, kita niatkan karena Allah, berikan, kan indah ya, indah nanti. Jadi menambah ukhuwah antara sesama muslim, itu kan indah ya, saling memperhatikan. Ataupun berikan contohnya kemarin misalkan yang sudah pernah dibahas, belikan Al-Quran. Itu kan ada yang murah, maksudnya dalam arti 50 ribu itu dapat Al-Quran. 50 ribu dapat Al-Quran, kita kasihkan, itu kan bisa mendapatkan pahala setiap daripada huruf yang dibacakan orang yang kita berikan Al-Quran tersebut kan. Kita harus menjadi muslim yang cerdas nih ya. Maka sisihkan dari harta kita. Apalagi misalkan ada sebagian yang harta melimpah, maka sisihkan, alokasikan. Jadi ditargetkan, harus ada target, jangan sisa. Kita jangan dikasihkan sisa-sisa dalam bersedekah, maka dialokasikan, direncanakan. Tiap bulan aku harus sedekah misalkan 200 ribu ataupun berapa, kita alokasikan untuk beli Al-Quran, beli makanan ataupun apa. Ya, kita kembali ke pembahasan bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan Allah akan menambah kepada seorang hamba yang dia murah hati, yang dia pemaaf, memiliki sifat pemaaf, Allah akan tambah kepada
dia kemuliaan. Tentunya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Saya ulangi, Allah itu akan menambah kepada seorang hamba yang dia memiliki sifat pemaaf itu kemuliaan. Kemuliaan di dunia dan di akhirat. Allah akan tambahkan bagi dia kemuliaan. Karena apa? Karena dia memiliki sifat pemaaf. Ada seorang yang menzaliminya ataupun berbuat salah kepada dia memberikan maaf kepada dia. Walaupun mungkin dia bisa membalas perbuatannya, tapi dia menahan dirinya karena Allah, sabar dan memaafkannya. Tentunya kalau bisa kita memberikan nasihat kepada teman kita, misalkan dia berbuat salah atau tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Maksudnya menyalahi atau melanggar aturan-aturan Allah, kita nasihatkan, kita berikan maaf, ya. Kemudian bagian yang ketiga tadi tentang sedekah, yang kedua tentang sifat pemaaf ataupun rendah hati, murah hati. Yang ketiga tentang tawadhu. Wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan seorang hamba yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan angkat derajat dia di dunia dan akhirat. Paham? Itu tawadhu, nggak sombong. Apa yang Allah berikan kepada dia, baik itu kekuasaan ataupun harta, dia itu mempergunakan sesuai dengan proporsinya, tidak berlebihan, tidak sombong dengan apa yang ia miliki, baik itu kekuasaan ataupun harta ataupun kemampuan ataupun kepintaran. Dia sesuai, nggak sombong. Tawadhu, dia juga menerima apa yang Allah anugerahkan kepada dia, ya. Maka ada beberapa yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya kita ulangi ringkasannya. Dalam hadis ini menunjukkan anna sadaqata la tanqusul mal bal taziduhu lima tadfa'uhu anhu as-sadaqatu min al-afat wa tanzilu bisababi al-barakat. Yang pertama, bahwasanya sesungguhnya sedekah itu enggak mengurangi harta. Sedekah enggak mengurangi harta. Oke? Bahkan menambah harta tersebut karena berkah. Bahkan dengan sedekah itu bisa mencegah dia dari malapetaka, bisa mencegah sesuatu yang membahayakan dirinya disebabkan karena dia sering bersedekah rutin. Bahkan turunlah keberkahan dari hartanya, hidupnya karena sedekah yang ia lakukan. Yang kedua, wa fihi anna man 'ulifa bil 'afwi was safhi sada wa 'azma fi qulubin nas. Bahwasanya siapa yang dia diakui dia adalah seorang pemaaf, dia dikenal dengan seorang pemaaf, rendah hati, murah hati, maka dia akan mulia di sisi manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang ketiga, wa anna man tawadha'a lillahi ta'ala rafa'ahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang bertawadu, memiliki sifat tawadu, maka Allah akan angkat derajat dia di dunia dan akhirat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan hadis Nabi ini, dan Allah menjadikan kita di antara orang-orang yang bertakwa, dan Allah masukkan ke dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.